Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya IGD Eka Windu Saputra, saya sebagai peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Hindu di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan NIM 25039070512. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMK Negeri Papalang, Fase F kelas 12 dengan materi Kepemimpinan Hindu. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Pada saat pangan Om Swastiastu. Silakan anak-anak duduk kembali di tempatnya masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Ada yang kurang sehat pada pagi hari ini? Sehat semua? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, tidak lupa Bapak mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu agar apa materi yang Bapak berikan kepada kalian semua dapat kalian terima dengan baik ya, dan bisa kalian terapkan di masyarakat. Untuk itu Bapak minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semua mengambil sikap kemungkinan. Doa dimulai. Om Saraswati Namostubhyam Waradika Marupini. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kepada anak-anak semua untuk berdiri terlebih dahulu. Untuk menunjukkan wujud nasionalisme kita, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menenangkan pikiran kita, menjernihkan pikiran kita, Bapak akan mengajak kalian bermeditasi terlebih dahulu, yang mana nanti tujuannya ketika Bapak memberikan materi, konsentrasi kalian tidak terpecah. Ya, untuk itu silakan kalian mengambil sikap duduk yang baik. Silakan letakkan tangan di atas meja dengan mengambil sikap duduk yang baik. Meditasi kita mulai. Silakan anak-anak memejamkan mata. Sikap tangan di atas meja. Meditasi cahaya. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus. Sekarang bawa cahaya kasih itu kembali ke dalam hati Anda. Oke, meditasi selesai. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan meditasi? Baik. Ada lagi? Tenang. Ya, semuanya tenang. Masih semangat? Masih semangat? Ya. Jadi, sebelum pembelajaran Bapak akan bacakan sedikit capaian pembelajaran yang akan
nanti kita tuju, yaitu yang pertama adalah di sini di tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menganalisis prinsip-prinsip kepemimpinan Hindu dalam konteks studi kasus. Ya, terus yang kedua, siswa mampu merumuskan solusi kreatif untuk masalah kepemimpinan dalam sebuah simulasi organisasi. Nah, itu tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menerapkan, menilai, dan menciptakan nilai-nilai susila Hindu pada lingkup keluarga Sukinah dan kepemimpinan Hindu untuk diterapkan dalam kehidupan. Itu. Nah, coba anak-anak jawab pertanyaan yang Bapak berikan. Siapa pemimpin yang anak-anak kagumi? Mungkin bisa angkat tangan? Ya, dia. Pemimpin yang saya kagumi adalah ayah. Ayah. Mengapa mengaguminya? Karena sosok ayah memiliki sikap tanggung jawab dan pekerja keras yang membuat saya bangga kepada beliau. Ya, terima kasih. Ya, semuanya bagus ya. Nah, jadi kesemua yang sudah kalian sebutkan itu adalah contoh pemimpin dari pusat sampai ke keluarga. Nah, coba kalian perhatikan gambar animasi di slide di atas. Apa yang dapat kalian deskripsikan dari kedua gambar tersebut? Nah, coba dari Nanda dulu. Gambar yang pertama, gambar yang kedua. Gambar yang pertama tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin. Terus gambar yang kedua mencerminkan sikap seorang pemimpin karena bersama-sama dalam kesusahan. Ya, bersama-sama dalam kesusahan. Di gambar 1 dan gambar 2 ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Ya, yang satunya di sini ada anggota yang menarik balok dan di atasnya ada seorang pemimpin yang menginstruksikan. Ya. Terus gambar kedua ada pemimpin beserta anggotanya itu bersama-sama untuk menarik balok yang ada ini. Ya, jadi menunjukkan apa? Bahwa seorang pemimpin ini, kita menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya sebagai bos, ya, tetapi kita sebagai seorang pemimpin ini adalah harus menjadi seorang leader. Bagaimana contoh pemimpin yang baik di lingkungan sekolah atau masyarakat menurut anak-anak? Contohnya, coba dia. Contohnya seperti guru, Pak. Guru tidak hanya memberikan instruksi kepada muridnya, tapi guru tersebut ikut serta untuk melakukan sesuatu yang disuruhnya. Contohnya seperti kerja bakti, Pak, tidak diam saja untuk melihat siswanya, tapi ikut juga turun tangan untuk membantu siswa. Oke, beri tepuk tangan untuk dia. Oke, terima kasih dia sudah menjelaskan ya. Jadi contoh seorang pemimpin itu tidak hanya dia menjadi bos ya, tapi harus ikut terjun langsung bersama-sama anggotanya ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan video pembelajaran ini. Pengertian kepemimpinan. Istilah kepemimpinan berasal dari kata prinsip. Dalam KBBI diartikan sebagai bimbing atau penutur. Ciri-ciri seorang pemimpin mengarahkan, mengatur, menuntun, mengawasi, dan mengajarkan. Hal tersebut yang berkaitan erat dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pemimpin. Itu tadi sudah dijelaskan dalam video bagaimana pengertian kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu adalah suatu seni ya, atau kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi seseorang dan mengarahkannya ya untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi seorang pemimpin itu sebaiknya adalah seseorang yang dapat meningkatkan semangat anggotanya atau memberikan motivasi ketika anggotanya sedang down ya atau kekurangan semangat. Contoh, Bapak kaitkan dengan cerita Ramayana. Nah, di situ kan ada sosok pemimpin yang paling terkenal yaitu adalah Sri Rama. Ya, jadi Sri Rama itu adalah sosok pemimpin yang mana beliau memimpin sangat bijaksana. Dia mengalahkan adharma atau kejahatan dan menegakkan dharma. Nah, terus di sini ada fungsi dari kepemimpinan. Bisa dilihat bagaimana fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama adalah Melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman. ya, melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman. Yang kedua, Mewujudkan kemakmuran bersama-sama anggota dan masyarakat. ya, setelah kalian memperhatikan dan menyimak video yang telah Bapak berikan, jadi sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, Bapak kan sudah membagi kelompok di pertemuan minggu lalu. Ya, nah jadi sekarang Bapak akan memberikan LKPD dan silakan kalian mengisinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nah, jadi di LKPD ini step pertama yaitu nanti di situ akan Bapak tampilkan video. Nah, bisa mungkin kalian juga men-scan barcode yang telah Bapak berikan. Coba silakan keluarkan HP-nya agar lebih fokus kalian menonton lewat HP. Silakan barcode-nya ini bisa di-scan. Bisa? Bisa. Nah, kalau bisa silakan ditonton videonya. Nah, silakan berkelompok menonton videonya. Di LKPD-nya juga ada. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Nah, atau langsung scan di situ juga boleh. Nah, sebelum kalian menonton videonya, silakan tulis dulu nama kelompok kalian. Nah, bisa disaksikan videonya tersebut. Diperhatikan masalah apa yang ada di dalam video tersebut. Apabila kalian sudah menonton videonya, silakan kerjakan LKPD yang ada di atas meja kalian. Nah, bekerjakannya bersama kelompok kalian, ya. Nanti setelah itu Bapak akan suruh kalian mempresentasikan di depan, ya, bersama kelompok kalian. Nah, nanti akan dibacakan oleh ketua kelompoknya. Dari permasalahan yang sudah kalian pilih, buatlah hipotesis atau penafsiran awal ya dari permasalahan tersebut. Kalian sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah apa belum? Belum. Kelompok 1 sudah. Bapak meminta untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatan studi kasus yang ada di dalam video tersebut. Berkelompok maju ke depan. Silakan. Dimulai dari kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tania. Saya Kumawaya Ika, saya Iwaya Tandiana.
Kami akan membacakan presentasi hasil kerja dari kelompok kami. Satu, ada orientasi siswa pada masalah. Uraikanlah analisis permasalahan yang kalian dapatkan pada kolom di bawah ini. Satu, tidak enakan kepada teman organisasi. Kedua, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Om Santi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang diketuai oleh Dea beserta anggota kelompoknya. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jangan pernah menyelesaikan sendiri, apalagi dalam sebuah organisasi. Kita harus terbuka dan bekerja sama. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Om. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari kedua kelompok ini sudah sangat bagus melakukan presentasi dan memecahkan masalah yang ada di dalam video tersebut. Selanjutnya, Bapak panggil kelompok 3, silakan maju. Swastiastu. Pertama, orientasi siswa pada masalah. Kami telah menganalisis permasalahan yang didapatkan dari video tersebut, yaitu yang pertama, kurangnya rasa percaya dengan tim. Terus yang kedua, pemimpin yang malu untuk menipu anggotanya. Om Santi, Santi, Om. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kalian ice breaking terlebih dahulu. Nah, jadi permainannya itu adalah seperti ini. Silakan kalian semuanya berdiri. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Ya, kita ulangi lagi sekali. Ya. Biar semuanya dapat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya tadi di LKPD ada video yang sudah kalian tonton, ya. Itu adalah sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah yang mana ada ketua OSIS yang takut untuk membagi pekerjaannya kepada teman-temannya. Nah, di sini Bapak dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita jalankan tadi. Jadi, di sini seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa konsep dari kepemimpinan. Ya. Nah, salah satunya adalah yang pertama adalah Tri Upaya Sandi. Nah, yang kedua Asta. Yang ketiga dan ini merupakan syarat penting ya ketika kita menjadi seorang pemimpin. Refleksi pembelajaran yang sudah kita ikuti, yang sudah Bapak berikan kepada kalian di sini, Bapak Upaya Sandi, kelima Pancasatya, keenam Satya Warni Majanti. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, jadi itu adalah materi yang sudah Bapak berikan dan terima kasih kalian sudah menerima dengan baik materi yang telah Bapak berikan. Nah, demikian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Oke.